Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial semester 1 A1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengarayan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Korupsi Pejabat Terhadap Kesejahteraan Ekonomi. Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Rina Arirohmah, MPD. Kelompok ini diketuai oleh saya, Tiara Dwi Pasha, dengan NIM 2538031. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Halo, perkenalkan nama saya Melda Safitri, NIM 2538016. Saya Putri Elsa Ramadhani dengan NIM 2538035. Perkenalkan nama saya Aliani Riani Sari, NIM 2538039. Nama saya Kurniasi dengan NIM 2538040. Sebelum masuk ke latar belakang masalah, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa kelompok 1 memilih judul Pengaruh Korupsi Pejabat Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Rakyat. Judul ini dipilih karena peran pejabat sangat menentukan arah kebijakan dan penggunaan anggaran negara. Ketika terjadi penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga langsung memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kami merasa topik ini penting untuk dibahas agar kita dapat memahami hubungan antara perilaku pejabat dan kondisi ekonomi rakyat. Latar belakang masalah yang pertama yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi terjadi ketika pejabat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk keuntungan pribadi. Padahal, jabatan tersebut adalah amanah yang seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab. Yang kedua, terjadi di beberapa level pemerintah. Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan kesadaran terhadap tanggung jawab jabatan masih kurang. Yang ketiga, menghambat pembangunan nasional. Ketika anggaran disalahgunakan, banyak program pembangunan tidak berjalan sesuai rencana. Akibatnya, fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat tidak bisa dinikmati secara maksimal. Yang keempat yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maraknya kasus korupsi membuat masyarakat merasa kecewa dan ragu terhadap kinerja pemerintah, sehingga kepercayaan publik semakin menurun. Yang kelima yaitu merugikan rakyat melalui penyalahgunaan anggaran publik. Karena anggaran negara berasal dari pajak rakyat, maka setiap tindakan korupsi secara langsung merugikan masyarakat. Dampak korupsi terhadap kesejahteraan ekonomi yang pertama yaitu dana publik tidak digunakan secara optimal. Misalnya, ada dana bantuan untuk masyarakat miskin. Karena terjadi korupsi, dana tersebut tidak sampai sepenuhnya ke masyarakat yang membutuhkan. Akibatnya, bantuan yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kedua yaitu kualitas pendidikan dan kesehatan menurun. Sebagai contohnya yaitu anggaran untuk memperbaiki sekolah atau alat kesehatan di rumah sakit dikurangi karena disalahgunakan. Akibatnya terjadi sekolah menjadi tidak layak dan pelayanan kesehatan tidak maksimal. Yang ketiga yaitu infrastruktur tidak merata dan tidak berkualitas. Sebagai contoh, pembangunan jalan di suatu daerah seharusnya selesai dan bisa digunakan masyarakat. Namun karena anggaran dipotong, jalan tersebut rusak atau tidak selesai sehingga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Yang keempat yaitu ketimpangan atau kesenjangan ekonomi semakin besar. Misalnya sebagian kecil orang yang terlibat korupsi menjadi semakin kaya, sementara masyarakat umum tetap hidup dalam kesulitan. Hal ini membuat perbedaan kondisi ekonomi semakin terasa. Yang kelima yaitu masyarakat sulit meningkatkan taraf hidup, seperti ketika lapangan pekerjaan terbatas dan fasilitas umum kurang memadai, masyarakat kesulitan mencari penghasilan yang layak, sehingga kesejahteraan sulit tercapai.
Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh korupsi pejabat terhadap kesejahteraan ekonomi. Korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara sehingga pembangunan dan bantuan untuk masyarakat tidak berjalan maksimal, yang berakibat pada meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Yang kedua, menganalisis dampak korupsi terhadap kualitas dan akses layanan publik. Dampaknya korupsi terhadap layanan publik, korupsi menurunkan kualitas dan akses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi karena adanya pungli. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor penyebab korupsi berdampak negatif pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Faktor penyebab korupsi disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya integritas pejabat, sistem birokrasi yang rumit. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Yang pertama, menambah kajian ilmu sosial tentang korupsi, memberikan pengetahuan baru tentang penyebab dan dampak korupsi dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi referensi akademik terkait kesejahteraan ekonomi, digunakan sebagai bahan rujukan untuk tugas skripsi dan penelitian lainnya. Manfaat praktis. Yang pertama, pemerintah bahan perumusan kebijakan korupsi. Pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun atau memperbaiki kebijakan dan strategi pencegahan korupsi. Yang kedua, masyarakat meningkatkan kesadaran dampak korupsi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif korupsi sehingga mendorong sikap kritis dan partisipasi dalam pencegahan korupsi. Yang ketiga, peneliti. Referensi penelitian selanjutnya dapat dijadikan acuan atau landasan bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan studi lanjutan dengan topik yang relevan. Adapun kajian pustakanya yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Tindakan korupsi merupakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Korupsi mencerminkan lemahnya norma, sistem pengawasan, dan juga tata kelola pemerintah. Dan juga bentuk-bentuk korupsi terdapat 3, yaitu 1. Suap. Suap adalah pemberian uang atau fasilitas untuk memenuhi keputusan pejabat. Dan juga yang kedua, penggelapan uang. Penggelapan uang adalah penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi. Dan terakhir adalah pungutan liar atau pungli, penarikan dana atau biaya tidak resmi dalam layanan publik. Bentuk-bentuk ini sering terjadi dalam pengelolaan anggaran dan juga proyek pembangunan. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu yang pertama, lemahnya pengawasan dan sistem akuntabilitas. 2. Besarnya wewenang pejabat terhadap kekuasaan tanpa kontrol yang efektif. Dan yang ketiga, rendahnya integritas dan budaya permisif terhadap korupsi. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang tidak tegas dan tidak konsisten. Dan juga ada pun konsep kesejahteraan ekonomi masyarakat, yaitu yang pertama, kesejahteraan ekonomi mencerminkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, meliputi akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur. Dan yang terakhir, kesejahteraan ekonomi menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Dan juga ada pun beberapa hubungan korupsi dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang pertama, korupsi menyebabkan anggaran publik tidak tepat sasaran. Yang kedua, menurunkan kualitas layanan publik dan pembangunan. Dan yang ketiga, memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, semakin tinggi korupsi, semakin rendah kesenjangan ekonomi rakyat. Korupsi pejabat yaitu penyalahgunaan anggaran publik. Jika anggaran publik berkurang, maka layanan publik menurun. Penurunan layanan publik juga berdampak pada pendidikan tidak merata, kesehatan kurang optimal, infrastruktur berkualitas rendah. Pada akhirnya kesejahteraan ekonomi rakyat menurun. Penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak korupsi yang dilakukan oleh pejabat terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat. Pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara sistematis serta faktual mengenai fenomena korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat. Berdasarkan uraian latar belakang dan metode penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat. Korupsi yang menyebabkan tidak optimalnya penggunaan anggaran negara, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk korupsi serta dampaknya terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman bagi masyarakat, pemerintah mengenai dampak korupsi terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.